Oke, sebelumnya, nah di sini saya akan menunjukkan website yang telah saya ambil datanya dari Kaggle. Nah, saya mengambil data yaitu credit card dataset for clustering. Nah, ini saya download. Nah, ini CCE general hasilnya. Terus saya di sini masukin ke drive, lalu di sini saya load datanya nih. CCE general.csv. Oke, selanjutnya di sini ada video lagi. Oke, cara genetik, penjelasan dataset, singkat bagian program utama. Oke, sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Sandra Deostuti dengan PMD 317051106 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap atau penjelasan dari kode yang telah saya buat untuk TPAI. Nah, pertama dari soal ini itu ada 5 struktural yang harus terdapat di dalam kode. Yang pertama itu ada pre-processing data, yang kedua ada implementasi GA, yang ketiga itu ada evolusi model, yang keempat itu ada visualisasi dan hasil, dan juga yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, untuk pertama-tama pre-processing data, di sini saya menggunakan load data dulu. Nah, di sini saya pakai drive. Jadi saya di sini masukin dulu untuk nge-import antara drive dan juga Google Colab untuk menyambungkannya. Lalu di sini saya memakai library-nya ini, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Ini. Lalu di sini ada codingan untuk menampilkan datanya yang telah saya jelaskan tadi di awal untuk menyambungkan antara drive dan juga Google Colab. Nah, di sini saya untuk menampilkan datanya itu pertama di sini menggunakan codingan content drive yang di atas tadi. Lalu di sini saya masukkan per folder untuk masuk ke dalam file yang telah saya masukkan ke dalam folder tersebut. Nah, di My Drive lalu ke Colab Notebooks lalu ke file general CSV. Nah, di sini saya set indeksnya itu pakai saya pakai kolom customer underscore ID. Nah, di sini mulai menampilkan data-datanya. Nah, matplotlib ini atau diagram-diagram ini diambil dari data ini yang bisa dilihat dari sini. Nah, jadi saya acak, saya pisahkan antara data ini dan juga per matplotlib ini. Gitu. Oke, langsung aja di sini. Nah, ini kalau mau melihat daftar-daftar kolomnya. Nah, ini indeks nih. Di sini ada dari balance sampai juga di sini ada tenure-nya. Ini untuk melihat kolom aja. Nah, di sini kita lanjut lagi ke processing-nya. Nah, tujuannya itu dari kode ini adalah, nah, di sini kita mau menghapus kolom, yaitu yang mau kita hapus itu kolomnya balance. Nah, tujuannya itu buat apa? Karena sebelumnya sudah jadi indeks atau dianggap tidak relevan dalam clustering gitu. Jadi kita bisa ngapusnya yang balance gitu. Nah, print-nya itu kita pakai tipe data kolom. Nah, setelah di running, maka dia akan menghasilkan tipe datanya itu float dan juga int. Nah, contohnya di sini kan untuk balance sampai dengan cache advance frequency itu tipe datanya float, sedangkan dari cache advance dan juga purchase TRX ini int tipe datanya, dan juga tenure juga int gitu. Selanjutnya, nah di sini ada tujuannya dari kode ini. Nah, tujuannya itu dari kolom ini, indf clean column itu fungsinya tujuannya menangani nilai kosong atau missing values menggunakan median untuk setiap kolom numerik. Nah, di sini ini udah ditandain. Nah, ini nih menggunakan median buat kolom numerik aja, dan ini terkhusus untuk kolom yang numerik gitu. Nah, logikanya itu apa? Median dipilih karena lebih tahan terhadap outlier dibandingkan mean gitu. Jadi kita di sini pakai median ini. Gitu. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, di sini ada codingan jumlah missing value setelah diisi. Nah, di sini itu ada yang kita pakai lagi scalar standar scalar. Nah, di sini itu tuh tujuannya menormalisasi data agar semua fitur memiliki skala yang seragam. Di sini min sama dengan 0, nah std-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, jika ada kolom yang numerik, kita bisa melakukan scaling. Kenapa? Ini penting karena algoritma clustering dan genetik algoritma itu sensitif terhadap skala data. Nah, jadi pre-processing ini dilakukan dengan benar dan juga lengkap. Sini, ini scaling ini penting ya untuk skala datanya karena GA itu tuh cukup sensitif gitu. Nah, setelah mengeluarkan output, di sini akan mengeluarkan jumlah missing value setelah diisi. Nah, di sini outputnya itu 0 atau 0.
Nah, di sini tahap preprocessing datanya udah selesai. Lanjut kita ke implementasi genetik algoritmnya. Nah, di sini. Nah, aku di sini juga udah ngasih penjelasan untuk kodenya yaitu. Nah, di sini population search itu fungsinya buat apa sih? Generation itu fungsinya buat apa sih? Nah, population search itu fungsinya itu jumlah calon solusi atau centroid dalam satu generasi. Jadi centroidnya itu tuh kayak pengelompokan gitu, calon solusinya itu tuh ada berapa gitu dalam di satu generasi itu. Nah, generation itu berapa kali evolusi dilakukan. Nah, jadi kita di sini pakai generation sama dengan 20. Nah, K sama dengan 4 ini, K itu artinya jumlah cluster, sama aja kayak K-means. Nah, di mutation rate ini maksudnya itu adalah peluang perubahan acak pada anak dari individu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kode. Oke. Nah, kode ini tuh maksudnya apa sih? Nah, tujuan pertama di sini. Tujuan pertama dari fitness function. Nah, di sini kita udah mulai pakai K-means modelnya yang mau kita pakai, atau kan saya NPM genap. Jadi di sini saya pakai clustering. Nah, saya pakai modelnya yang K-means. Nah, tujuan pertama dari kode yang ini, dari def fitness function ini, itu tujuannya mengukur kualitas centroidnya berdasarkan intertia atau total dari jarak dalam klasternya. Semakin kecil intertianya, semakin bagus. Tapi dibalik tanda minus agar GA memaksimalkan nilai. Nah, di sini nih. Ini di sini. Nah, dibalik tanda minus itu agar GA itu memaksimalkan nilainya gitu. Jadi kita pakai tanda negatif. Nah, di sini tujuan keduanya ini kita milih 2 individu terbaik berdasarkan fitness tertinggi untuk jadi orang tua atau parentsnya generasi berikutnya gitu. Jadi kita pilih dua individu yang terbaik gitu untuk kita lihat ke generasi selanjutnya itu seperti apa gitu. Itu tujuannya. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya itu crossover. Nah, crossover itu fungsinya buat apa sih? Atau tujuannya apa? Nah, crossover itu, ini kan di sini ada P1, P2. Nah, itu tuh menggabungkan 2 parent jadi satu anak secara linear interpolation antar centroid. Nah, di sini makanya kita pakai P1 dan juga P2 untuk menggabungkan 2 parent jadi satu anak. Nah, di sini ada mutate atau mutasi. Itu apa maksudnya? Nah, mutate atau mutasi ini maksudnya itu menambahkan gangguan acak dari distribusi normal ke centroidnya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga keragamannya. Seperti itu di sini. Nah, selanjutnya itu ada codingan dari proses genetik algoritma sendiri, yaitu Nah, di sini tadi yang proses GI-nya atau proses evolusi itu maksudnya apa? Nah, maksudnya itu dari sini nih, dari for gain in range atau generation. Nah, di sini nih fungsinya untuk mengulang proses evolusi. Nah, yang pertama itu kayak hitung fitness dari semua individu. Itu dari semua individunya. Lalu simpan solusi yang terbaiknya. Itu yang mana? Dari generation ini, fitness ini. Di sini nih. Nah, kita simpan solusi yang mana yang terbaiknya gitu. Selanjutnya itu kita melakukan crossover dan juga mutasi buat generasi baru. Nah, di sini kita melakukan crossover dan juga mutasi baru untuk generasi yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada kita masuk ke pembuatan dan evaluasi modelnya. Nah, di sini pertama-tama pakai clustering dengan centroid hasil GA. Yaitu di sini kan pakai K-means kan. Nah, kenapa menggunakan centroid terbaik dari GA sebagai inisialisasi awal K-means di sini? Baik kita pakainya. Nah, alasannya kenapa? Karena K-means standar bisa terjebak di lokal optimum jika centroid awal buruk. GA membantu menemukan solusi yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada evaluasi dengan Silhouette score. Nah, jadi di sini pakai from Scrum Matrix. Nah, di sini kita pakai import Silhouette score, itu library. Kita maksudnya itu digunakan untuk evaluasi kualitas clusteringnya, nilai antara -1 sampai 1. Nah, selanjutnya semakin mendekati 1, klasternya semakin terpisah jelas, cocok sebagai metrik utama untuk clustering. Nah, ini clustering yang didapat itu 0,2204. Oke, selanjutnya di sini ada kode import matplotlib. Ini sebenarnya udah ya tadi, cuma kita pakai lagi. Nah, di sini itu fungsinya buat apa? Buat ngelakuin evaluasi lanjutan terhadap hasil clusteringnya, buat gunain metrik tambahan gitu, terus mengeksplorasi distribusi fitur. Sini. Nah, mengeksplorasi distribusi fitur penting atau purchases dalam tiap cluster untuk melihat perbedaan karakteristik antara cluster, dan juga selanjutnya ada visualisasi distribusi secara visual untuk membantu interpretasi hasil clusteringnya.
di sini. Di sini kita mulai pakai visualisasi hasilnya gitu. Nah, ini untuk tempat penggantian purchase dengan fitur yang diinginkan. Nah, seperti ini hasil dari visualisasi hasil clusteringnya. Sini, ini contoh yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi. Kita mulai masuk ke dalam visualisasi hasil dan juga prosesnya. Ini saya melihat codingan ini dari kakaknya. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita bisa ngelihat Nah, oke. Nah, di codingan ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita tuh di sini kita milih dua kolom dari data frame DF, yaitu kolom purchase dan juga one of purchases. Nah, selanjutnya kita tuh milih ini buat apa? Yang kita tuh milih untuk memungkinkan biar tuh berisi jumlah total pembelian dan pembelian sekali jalan gitu, bukan cicilan. Nah, selanjutnya di sini ada plot style ini, fixed size ini maksudnya apa? Itu maksudnya tuh kayak kita buat ngatur gaya garis grafiknya menjadi garis lurus atau line plot. Nah, selanjutnya ada fixed size 15,5 itu maksudnya apa? Yaitu ukuran gambar grafik selebar 15 inci dan juga setingginya itu 5 inci. Oke, terus title itu buat judul dari ininya, gambarnya. Selanjutnya oke. Nah, di sini itu oke, sebentar kok agak nge-lag ya. Nah, maksudnya dari kode ini itu kita buat nampilin gambarnya aja. Nah, ini buat nampilin sebaran purchase pada setiap cluster. Kolom purchases yang tadi udah kita pilih datanya. Dan terus untuk menunjukkan bagaimana fitur penting terdistribusi di setiap clusternya. Gitu. Karena di sini juga kita pakai sebentar, bisa scroll ya. Oke. Nih, nah ini cuman fungsinya buat kita nambahin aja kalau mau buat box plot dari kolom yang mau kita jadiin tampilan gambar dari klasternya. Oke, nah sandbox plot dia juga bakal ngehitung hasil dari mainnya, STD, min, berapa persennya, dan juga maksimalnya. Tuh, selanjutnya aja di sini. Nah, di sini itu kita fungsinya buat apa? Ini langsung aja pakai visualisasinya. Jadi kita langsung nampilin gambar konvergensi yang disuruh dari kakaknya untuk visualisasi konvergensi. Itu nampilin kemajuan nilai fitness di setiap generasinya. Tujuannya itu buat apa? Buat evaluasi apakah genetik algoritma ini nemuin solusi yang optimal seiring waktunya. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya. Di sini dia ada kemajuan ya, naik di fitnessnya. Jadi konvergensinya itu naik. Oke, selanjutnya di sini. Nah, kita masuk ke dalam visualisasi clustering PCA 2D. Ini fungsinya buat apa codingan ini? Yaitu untuk mereduksi data berdimensi tinggi ke 2D. Untuk visualisasi cluster secara visual. Penting buat nunjukin pemisahan antar clusternya. Nah, jadi kan sini kelihatan tuh pemisahan antara clusternya. Di sini ada yang warna ungu, ada warna hijau, ada warna biru, dan juga warna kuning. Jadi dia kayak terpisah gitu antara clusternya di sini. Nah, di sini fixed size-nya itu nunjukin dari lebarnya 8, tingginya 6 gitu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya itu, yang pertama, clusteringnya kita udah berhasil dilakukan dengan genetik algoritma. Kita udah pakai struktur genetik algoritma. Selanjutnya jumlah clusteringnya itu di sini ada 4. Bisa dilihat di sini ada 4 jumlah clusternya di gambarnya, dan juga tadi ada K-nya jumlah clustering. Selanjutnya di sini ada Silhouette score nunjukin kualitas clustering sebesar 0,2043 yang tadi udah ditunjukin juga. Nah, selanjutnya di sini ada proses GA memberikan centroid yang lebih optimal daripada K-means biasa dengan init random. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.